Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuriko dari Prodi Administrasi Publik semester 4 pagi. Dengan dosen pengajar Pak Raja Abu Mansur. Dengan mata kuliah Keuangan Negara. Di sini saya akan mereview penjelasan saya tentang jurnal yang saya ambil, yaitu Analisis Perencanaan Keuangan APBD pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2018 dari peneliti Andreas Manumpil dan Frida Magda Sumual. Di sini didefinisikan sebagai kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau yang disebut PPAS merupakan dokumen anggaran yang disusun oleh sekretaris daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengelola daerah dalam menyusun APBD berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau disebut RKPD. Hasil perencanaan ini diumumkan paling lambat minggu pertama di bulan Juni menurut Permendagri tahun 2007 nomor 59 pasal 83 pasal 88. Keuangan daerah menurut Permendagri meliputi segala hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penugasan, penguasaan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala jenis barang milik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tertentu. Pengelolaan keuangan daerah menurut Ivana meliputi seluruh kegiatan operasional seperti perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perencanaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perencanaan keuangan daerah, rencana ini sangat penting sebagai landasan sistematis bagi tindakan politik pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dinilai secara finansial dengan segala keadaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu. Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja biaya, yang dimana transparansi ini dibentuk oleh perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan anggaran daerah, yang dimana anggota masyarakat mempunyai persamaan dan akses untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut keinginan dan kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menurut Keunang dan Nauko 2016. Di sini ada tabel dan jadwal realisasi pembahasan dan penetapan RAPBD yang saya dapat dari jurnal tersebut. Tahap penyusunan APBD yaitu yang dimana pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dijadwalkan 1 bulan sebelum awal tahun anggaran yang direalisasikan pada tanggal 24 November 2018 dengan keterangan sesuai jadwal. Kemudian, di hasil evaluasi rancangan APBD, dijadwal 15 hari kerja pada bulan Desember direalisasikan pada tanggal 23 Desember 2018 dengan keterangan tidak sesuai jadwal. Kemudian penetapan garda APBD sesuai dengan hasil evaluasi dijadwalkan paling lambat akhir Desember yang direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai jadwal. Ini tabel yang saya dapat dari jurnal. Landasan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran ini berencana untuk melaksanakan total pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pada anggaran tertentu, yang dimana semua pungutan daerah ditujukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan APBD. Singkatnya, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dinilai secara finansial dengan segala keadaan, bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang dimana APBD merupakan landasan pengelolaan keuangan daerah dengan daerah untuk tahun anggaran yang berencana melaksanakan total dari pelaksanaan desentralisasi. Demikian pula seluruh belanja daerah dan komitmen yang membenahi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi akan dilaksanakan sesuai dengan besaran dan sasaran yang ditetapkan. Karena APBD merupakan landasan pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga merupakan landasan pengelolaan pemeriksaan dan pemantauan pengelolaan keuangan daerah menurut Solihin tahun 2019. Perencanaan pada tahap ini dilakukan dengan aktivitas berurutan, yaitu pedoman umum APBD yang disusun dengan disahkan KUA, yaitu sedangkan dengan PPAS, penyusunan penegasan rencana kerja dan rencana anggaran, di mana penyusunan serta penegasan rencana kerja anggaran ini merupakan
bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut RKA atau SKPBD, dan penyusunan penegasan APBD. Lalu ditetapkanlah RPJMD, yaitu merupakan landasan penyusunan kebijakan umum APBD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPBD di Badan Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan. Kemudian kesimpulannya, pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan keuangan pemerintah. Perlu keterpaduan terhadap jadwal perencanaan, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut dengan APBD dengan keterlibatan dokumen perencanaan dan pengawasan pengelolaan yang efektif dan efisien. Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian fungsional pemerintah yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya, berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu di bidang pendapatan aset dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berjalan sistem pengaturan keuangan pemerintah berjalan dengan baik. Bahwa pemerintah pusat dalam hal ini, kementerian tiap tahun memberikan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman APBD. Dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan daerah, berdasarkan hasil analisis RKPBD, yaitu disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan KUA sebagai Kebijakan Umum Anggaran, dan PPAS Prioritas Plafon Anggaran Sementara, RKA SKPBD, dan RAPBD Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selalu itu tepat waktu. Namun pada realisasi pembahasan penetapan jadwal pelaksanaan RAPBD yang tabel 5, terlihat bahwa 23 Desember 2018 tadi menunjukkan hasil evaluasi rancangan APBD-nya di Kepulauan Sangihe pada anggaran 2018 tidak sesuai jadwal. Berdasarkan analisis ini, RKASKPD atau yang disebut Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dianalisis, disusun, dan disahkan berdasarkan hasil analisis tidak dibuat sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan SKBD, yaitu Surat Keterangan Bersih Diri, dengan tim anggaran pemerintah daerah yang disebut TAPBD, yang akan digunakan untuk Perda Persiapan APBD dan akan dikembangkan dan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Sangihe oleh penjabat pengelolaan keuangan daerah. Baik, cukup sekian presentasi saya yang saya dapat jelaskan. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.